Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, urusan kita dipermudah, rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Kita selalu dijadikan orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, saya di sini akan menjelaskan tantangan dari seorang muhibbin yang tentunya ketika teman-teman muhibbin atau pecinta Habib Ba'alawi melihat atau menyaksikan bahwa Ba'alawi ini disinggung, maka mereka akan langsung marah dan bereaksi keras. Dan tadi pagi saya mendapatkan pesan melalui WA bahwa para muhibbin ini menuntut untuk mencantumkan atau memaparkan nasab Ba'alawi mulai sekarang sampai Rasulullah. Nah, nanti tentunya akan saya bacakan. Namun sebelumnya perlu diketahui teman-teman, membahas nasab Ba'alawi ini kita arahkan ke ranah keilmuan dan sekaligus ranah budaya. Keilmuan berarti kita mengkaji nasab. Dengan adanya penelitian nasab Ba'alawi ini, kita mulai tidak buta tentang nasab. Bagaimana cara melacak nasab, kemudian bagaimana cara menetapkan nasab, bagaimana memverifikasi atau memukobalahkan atau memilah-milah data-data jika ada nama-nama yang sama barangkali, atau ada indikasi-indikasi yang berbeda dari data asalnya. Nah, dengan begitu kita akan meneliti secara jeli data-data yang ada. Nah, ini kita arahkan ke penambahan kekayaan wawasan kita atau keilmuan kita, sekaligus memajukan budaya kita, yaitu budaya untuk berpikir, budaya untuk meneliti, budaya untuk berpikir objektif, dan tentunya melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, bukan hanya satu sudut pandang. Nah, mengenai Ba'alawi, tadi salah satu muhibbin juga menuntut, coba tunjukkan nasab Wali Songo mulai sekarang hingga Rasulullah. Dan perlu diketahui teman-teman, seandainya nasab Wali Songo ini tidak sampai pada Rasulullah, maka kita semua juga harus taslim. Karena nasab ini ketika kita beragama tidak lagi dibutuhkan. Semuanya memiliki taklif, memiliki tuntutan beragama. Bukan berarti ketika seseorang memiliki nasab mulia, bebas dari hukuman ketika melakukan kesalahan, dan atau sebaliknya, ketika nasab seseorang itu jelek, ketika dia melakukan kebaikan, tidak mendapatkan apa-apa, tidak seperti itu. Saya ingat dengan cerita Sayyidah Malikah, yaitu seorang PSK, penjual diri, yang tentunya pekerjaannya yaitu berzina. Namun, pada saat Sayyidah Malikah menetapkan diri dan memutuskan untuk berhenti dari kegiatan berzina dan menjual diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menikah dengan laki-laki yang solih, maka Allah memberikan anugerah kepada Sayyidah Malikah, yaitu diberikan 7 putra yang semuanya menjadi nabi. Salah satu riwayat menjelaskan mereka semua adalah wali, bukan nabi. Apapun itu, apakah nabi ataukah wali, yang jelas Sayyidah Malikah memiliki keturunan yang baik. Nah, sejak saat itu Sayyidah Malikah memiliki nasaban karimah, yaitu nasab yang mulia hingga ke bawah. Dan kegiatan Sayyidah Malikah pada saat dia berzina tidak lagi dihitung. Karena apa? Afallahu amma salaf. Allah mengampuni segala kesalahan yang sudah lampau dan sudah bertaubat. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat beliau memiliki ayah yaitu Azar,
seorang wasaniyah atau paganisme, yaitu penyembah patung, maka sejak Nabi Ibrahim itulah maka nasab kemuliaan itu dimulai. Oleh karena itu Nabi Ibrahim memiliki julukan sebagai bapak umat sedunia. Karena apa? Mengajarkan tauhid, yaitu hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Mengenai syariat, tentunya setiap nabi memiliki perbedaan. Dan kita dilahirkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya nasab ini tidak lagi dibutuhkan pada saat kita beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita masukkan pada ranah kekayaan, keilmuan, dan budaya. Saudaraku sekalian, saya akan memenuhi permintaan salah satu muhibbin untuk memaparkan nasab-nasab atau keturunan Habib Ba'alawi mulai sekarang sampai Rasulullah SAW. Kita akan mengambil contoh, yaitu Habib Rizik. Ternyata Habib Rizik ini menurut data yang ada di Robitoh Alawiyah sebagai keturunan ke-39 dari Rasulullah. Dan ini diambil dari Syajarah As-Sadah Al-Ashraf Al-Alawiyin, juz 2 halaman 236. Dan ini dikeluarkan oleh lembaga pencatat nasab, yaitu Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah, yang pada saat itu ketuanya adalah Ustadz Ahmad Al-Atos sebagai ketua lembaga. Nah, kita mulai dari Muhammad Rizik bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Syahabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qadi bin Syahabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Ali bin Syekh Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Mauladawiyah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Marbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan data dari Robitoh Alawiyah yang kebetulan kita ambil contoh salah satu dari Ba'alawi, yaitu Habib Rizik Syihab, yang merupakan keturunan ke-39 versi Robitoh Alawiyah atau versi Ba'alawi. Nah, tentunya pada saat diteliti, nah barulah di situ terdapat kejanggalan-kejanggalan dari nama-nama yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya bacakan tadi. Saudaraku sekalian, di situ terdapat masalah yang sangat serius karena berkaitan dengan kecacatan atau dalam ilmu hadis biasa disebut dengan jarh wa ta'dil, yaitu melihat potensi-potensi kebaikan atau potensi gugur dari nama-nama yang sudah tercantumkan tersebut. Perlu diketahui bahwa sejak nama Ubaidillah, yaitu urutan ke-10 yang sudah saya bacakan tadi, sampai ke bawah tidak pernah tercatat dalam kitab nasab tempo dulu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa nama Ubaidillah yang dianggap datuk atau kakek buyut bagi Habib Ba'alawi ini, dimanapun berada, baru ada sekitar tahun 1700-an, 1800-an hingga 1900-an.
Dan sedangkan kitab yang dijadikan pijakan oleh Robitoh Alawiyah untuk menetapkan nasab Bang Alawi ini sampai pada Rasulullah SAW, yaitu kitab Burqatul Al-Musyiqah karya Ali As-Sakron, yang mana beliau itu juga lahir di abad-abad terakhir, jauh dari periode Ali Al-Muhajir atau bahkan Ubaidillah. Sehingga penyambungan nama Ubaidillah ke Ahmad Al-Muhajir dan hingga nama-nama setelah itu hasil dari dugaan Habib Ali Sakron, yang tentunya waktunya terpaut sekitar 550 tahun. Dan fakta yang paling aneh teman-teman, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di konten-konten kita sebelumnya, bahwa dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Asy-Syaikh Imam Fakhrur Razi di halaman 111, di sana dijelaskan secara gamblang dan jelas bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, dan tentunya tidak ada nama Ubaidillah. Nah, perlu diketahui bahwa dalam penelitian ilmu hadis, ketika kita menemukan salah seorang perawi hadis yang janggal dalam status ketersambungannya antara guru dan murid dengan generasi atas atau generasi bawah, maka secara otomatis hadis tersebut menjadi dhaif. Dan jika pelacakan itu semakin sulit, bukan hanya dhaif, maka menjadi maudhu'. Ketika hadis itu dhaif, maka tidak boleh dijadikan pijakan hukum apapun, kecuali fadhailul a'mal atau keutamaan beramal. Namun ketika hadis itu menjadi maudhu', maka sama sekali tidak boleh dijadikan pijakan apapun, termasuk untuk fadhailul a'mal. Begitu juga nasab Bang Alawi. Mengapa nasab Bang Alawi ini selalu kita bahas, teman-teman? Karena sandarannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin seandainya teman-teman Bang Alawi menyandarkan nasab keturunannya kepada Pak Paijo, seorang pedagang sayur di Surabaya misalkan, tentu tidak perlu kita bahas. Namun ketika sandaran ini dikiblatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka harus kita bahas secara jeli dan secara ilmiah. Tentunya semua harus dilandasi dengan objektivitas dan harus dilihat melalui pandangan komprehensif, yaitu pandangan dari berbagai sudut pandang atau berbagai arah. Sehingga apa? Kebenaran ini bisa kita capai. Oleh karena itu, teman-teman muhibbin, silahkan kita kaji. Tak perlu kita fanatik. Saya pribadi sebagai orang NU, seandainya Wali Songo ini tidak sambung sampai Rasulullah, saya akan taslim. Karena memang Wali Songo juga tidak pernah mengaku dirinya Habib. Di dalam diriku terdapat darah Rasulullah. Tidak pernah. Maka semua itu tidak perlu dipermasalahkan. Oleh karena itu, mari teman-teman, mulai sekarang kita berpikir jernih, dan jika ada yang didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Tidak usah emosi, tidak usah kalut, biasa saja. Supaya apa? Otak kita terbiasa untuk berpikir. Tidak selalu emosi dan benci dengan seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda. Sementara seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.